Pokok bahasan bab berdirinya dinasti Abbasiyah, pola pemerintahan dinasti Abbasiyah, peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah, ekspansi wilayah dinasti Abbasiyah, dan yang terakhir, runtuhan dinasti Abbasiyah. Pokok bahasan yang pertama, awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berkuasa cukup lama, yaitu dari 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Nama dinasti ini merujuk kepada paman Rasul, yakni Al-Abbas, khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Al-Abbas bergelar As-Saffah, yang artinya si penjaga atau penumpah darah. Penguasa pertama Abbasiyah ini berjasa dalam meletakkan dasar bagi penerus-penerusnya. Dalam rentang waktu yang panjang, dinasti ini banyak menorehkan sejarah emas bagi peradaban Islam. Tentunya sejarah kelam juga tidak dapat dihilangkan begitu saja. Menurut Hiti, terdapat 10 khalifah Abbasiyah yang dapat dikategorikan sebagai khalifah berprestasi dalam memimpin negara. Mereka adalah Al-Shaffah, Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, Al-Rashid, Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Mutashim, Al-Washi, dan Al-Mutawakkil. Pola pemerintahan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, pola pemerintahan yang diterapkan berdasarkan perubahan politik sosial dan budaya dibagi menjadi 5 periode. Periode yang pertama, Nasya Abbasi gelombang 1 atau periode pertama, disebut periode pengaruh Persia pertama. Periode kedua, yaitu masa Abbasi gelombang kedua atau periode kedua, disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode yang ketiga, masa Abbasi gelombang ketiga atau periode ketiga, disebut periode pengaruh Persia kedua. Dan masa Abbasi gelombang 4 dan gelombang 5 disebut periode pengaruh Turki kedua dan masuknya orang-orang Seljuk ke Baghdad. Masa Abbasi gelombang pertama. Masa pemerintahan Abu al-Abbas. Setelah Abu al-Abbas al-Shaffah meninggal, pemerintahan Bani Abbasiyah digantikan oleh saudaranya Abu Ja'far. Di masa pemerintahannya melakukan beberapa kebijakan di bidang politik dan keagamaan. Di antaranya, kebijakan politik yang diambil yaitu: yang pertama, Abu Ja'far memakai gelar Al-Mansur yang mengambil nilai-nilai Persia dalam pemerintahannya. Yang kedua, dalam masa pemerintahan Al-Mansur, ibu kota Bani Abbasiyah dipindahkan ke kota yang baru dibangun, yakni Baghdad, dekat dengan ibu kota Persia, Ctesiphon, pada tahun 762 Masehi. Sedangkan dalam bidang keagamaan, antara lain, Abu Ja'far al-Mansur menarik banyak ulama dan para ahli dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal di Baghdad. Ia merangsang usaha pembukuan ilmu agama seperti fikih, tafsir, tauhid, hadis, atau ilmu lain seperti ilmu bahasa dan ilmu sejarah. Setelah Abu Ja'far al-Mansur wafat, pemerintahan digantikan oleh putranya yaitu Abu Abdullah Muhammad al-Mahdi yang memerintah antara tahun 775 sampai 785 Masehi. Setelah Al-Wasi wafat, putranya Al-Mutawakkil menggantikan tampuk kekuasaannya antara tahun 847 sampai 861 Masehi dengan menerapkan beberapa kebijakan politik dan keagamaan. Yang kedua, masa Abbasi gelombang kedua yang disebut dengan periode pengaruh Turki pertama. Masa Abbasi gelombang ketiga atau pengaruh Persia kedua, yaitu untuk melepaskan khalifah dari pengaruh Turki, maka Khalifah Al-Mustaqfi terpaksa mengundang dan meminta bantuan kepada pemimpin Buwaih Ahmad Ibnu Abu Syuja untuk mengusir tentara Turki.
Setelah berhasil mengalahkan tentara Turki, Ahmad menjadikan khalifah lemah dan mendirikan dinasti Buwaih dengan gelar Mu'izz al-Daulah. Ia memerintahkan sebagai wazir utama dan mengambil kekuasaan atas orang Sunni. Ia menghabisi kedaulatan khalifah dan menduduki Mukti, anak khalifah Muqtadir sebagai khalifah. Setelah Mu'izz putranya, Izza al-Daulah berkuasa pada tahun 967 Masehi. Dan yang terakhir, masa Abbasi gelombang 4 dan gelombang 5 yang disebut pengaruh Turki kedua dan masuknya orang-orang Seljuk ke Baghdad. Pada masa ini, kemunculan dinasti Seljuk sebagai suatu kekuatan Turki yang berasal dari daerah yang membentang antara Kirgistan sampai Bukhara, yang berasal dari beberapa kabilah kecil rumpun suku Gus di wilayah Turkistan. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, khalifah sebagai kepala pemerintahan, penguasa tertinggi sekaligus mengusir jabatan keagamaan dan pemimpin sakral. Sedangkan jabatan wasir atau perdana menteri adalah pelaksana non-militer yang diserahkan oleh khalifah. Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Harun al-Rashid dan putranya Al-Ma'mun. Pada masa pemerintahan Khalifah Bani Abbasiyah, masing-masing mempunyai kebijakan baik politik maupun keagamaan. Pemerintah Bani Abbasiyah mengalami perkembangan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan agama. Ekspansi wilayah dinasti Abbasiyah. Abbasiyah menghentikan perluasan, akan tetapi lebih terfokus pada peningkatan kualitas, terutama peradaban intelektual. Pada masa Daulah Abbasiyah, luas wilayah kekuasaan Islam semakin bertambah dan Baghdad sebagai pusat pemerintahannya. Perluasan kekuasaan dan pengaruh wilayah kekuasaan Islam amat luas, yaitu meliputi wilayah yang telah dikuasai oleh Yordania, Palestina, Libanon, Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko, Spanyol, Afghanistan, dan Pakistan. Daerah-daerah tersebut memang belum sepenuhnya berada di wilayah dinasti Umayyah. Namun di masa kekuatan dinasti Abbasiyah, perluasan daerah dan penyiaran Islam semakin berkembang, sehingga meliputi daerah Turki, Armenia, dan sekitar Laut Kaspia. Peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Bani Abbasiyah merupakan masa pemerintahan umat Islam yang memperoleh masa kejayaan yang gemilang. Pada masa ini, banyak kesuksesan yang diperoleh Bani Abbasiyah, baik itu di bidang ekonomi, politik, dan ilmu pengetahuan. Peradaban dan kebudayaan Islam berkembang dan tumbuh mencapai kejayaan pada masa dinasti Abbasiyah. Hal tersebut dikarenakan pada masa ini lebih menekankan pada perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Pada masa Bani Abbasiyah, kekayaan negara melimpah ruah dan kesejahteraan rakyat sangat tinggi. Pusat peradaban Islam mengalami kemajuan yang pesat, sehingga pada masa ini banyak muncul para tokoh ilmuwan dari kalangan umat Islam. Bentuk-bentuk peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah dapat dibagi menjadi: yang pertama, kota peradaban; yang kedua, bangunan-bangunan; dan yang terakhir, penemuan dan tokoh. Penemuan dan tokoh terjadi dalam beberapa bidang, yaitu ilmu filsafat, kedokteran, matematika dan astronomi, farmasi dan ilmu kimia, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, dan ilmu bahasa. Keruntuhan dinasti Abbasiyah. Keruntuhan dinasti Abbasiyah didorong oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di antaranya yang menjadi faktor internal adalah kebijakan menyewa tentara bayaran dari Turki untuk mengamankan pemerintahan. Kebijakan itu menyebabkan keuangan negara menjadi sangat sulit karena yang dikeluarkan sangat banyak. Selanjutnya, pada masa Khalifah Al-Mutawakkil, orang-orang Turki berhasil merebut kekuasaan. Sejak saat itu, kekuasaan tidak lagi berada di tangan Bani Abbas.
Faktor internal lainnya adalah kegemaran hidup bermewah yang dilakukan oleh para khalifah sepeninggal Harun ar-Rasyid. Setiap khalifah ingin hidupnya lebih mewah dari khalifah sebelumnya. Gaya hidup mewah itu juga menjangkiti para hartawan dan anak-anak pejabat. Hal tersebut mengakibatkan jumlah masyarakat miskin naik tajam. Kemudian terjadilah guncangan politik, ekonomi, dan sosial. Adapun yang menjadi faktor eksternal adalah perang salib dan serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam, terutama serangan langsung ke jantung kekuasaan Abbasiyah yaitu di Baghdad.